Bapa, kami sungguh bersyukur sore menjelang malam ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena kami sangat yakin dan percaya kalau saat ini kami ada dalam hadirat-Mu, maka sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya sore ini merupakan sore berkat bagi kami. Sore ini merupakan sore mukjizat bagi setiap kami. Karena kami telah berjumpa dengan-Mu ya Tuhan, melalui roh dan firman-Mu. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami siapkan hati kami untuk ditabur melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya roh-Mu sudah mengurapi setiap kami semua. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh disertai dan diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, kasih Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar malam ini? Tentunya selalu luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya boleh hadir kembali di tempat ini, menyampaikan kabar baik, berita sukacita, yaitu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan buat saya untuk membagi berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kalau kita sudah di sana, sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat 6 sampai ayat 9. Di screen juga ada. Mari kita akan lihat dan baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada malam ini adalah rahasia mengatasi kekhawatiran. Apa saudara? Rahasia mengatasi kekhawatiran. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan lebih jauh, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada malam hari ini. Siapa di tempat ini yang menjalani hidup yang tidak pernah khawatir? Angkat tangan. Ada? Dalam menjalani hidup tidak pernah khawatir? Enggak ada ya. Siapa di tempat ini yang menjalani hidup selalu khawatir? Angkat tangan, selalu khawatir. Enggak ada juga. Siapa di tempat ini yang menjalani hidup kadang-kadang khawatir? Angkat tangan. Ya, ini hampir semuanya saudaraku, kadang-kadang kekhawatir saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kekhawatiran ini manusiawi. Tidak ada manusia yang hidup dalam dunia ini yang tidak pernah takut, yang tidak pernah cemas, yang tidak pernah khawatir dalam menjalani hidup. Ini manusiawi saudaraku. Namun jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Karena tatkala kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Karena kekhawatiran itu menghambat pertumbuhan iman kita saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca ini merupakan surat dari Rasul
Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Rasul Paulus ini menulis surat pada saat Rasul Paulus itu sedang ada di dalam penjara di Roma. Rasul Paulus menulis surat yang ada dalam penjara ditujukan kepada orang yang ada di luar penjara. Isinya supaya apa? Orang-orang di luar penjara, yaitu jemaat Filipi, dalam menjalani hidup itu tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, saudara. Yang harusnya takut, yang harusnya khawatir itu Rasul Paulus. Karena kenapa? Karena Rasul Paulus dalam penjara itu sedang menanti eksekusi hukuman mati. Jadi yang harusnya takut, cemas, khawatir itu Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus tidak takut menghadapi itu semua, saudara. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga dia katakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku adalah Kristus. Mati itu merupakan suatu keuntungan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, harusnya kita orang percaya dalam menjalani hidup, kita nggak perlu dikuasai yang namanya kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus sendiri juga katakan, kalau kamu masih khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, kamu seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 31-32, saudara. Bapamu di surga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saudaraku, kita hidup dalam pemerintahan Tuhan. Dan mengikuti aturan main Tuhan. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tambah itu artinya sesuatu yang sudah ada ditambah, benar gak? Apa yang sudah ada yang Tuhan berikan? Tuhan berikan berkat terbesar, yaitu keselamatan. Berkat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya itu keselamatan. Kalau yang lainnya itu bonus. Kesehatan, umur panjang, ya, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan itu bonus, saudara. Namun banyak orang datang kepada Tuhan yang dicari bonusnya. Ya, bukan Tuhan yang sumber berkat itu, saudaraku. Yang dicari tambahnya. Bonus itu ya sesuatu yang sudah ada ditambah, itu kan bonus. Kalau saudara beli mobil dapat bonus oli, itu tambah. Ya, saudara beli rumah dapat bonus payung, itu tambah. Bonus itu hal sepele. Namun orang percaya kadang kejar bonus. Kalau kita hidup dalam kerajaan Tuhan, hidup dalam pemerintahan Tuhan dan mengikuti aturan main Tuhan, maka nggak perlu khawatir apa yang akan kita makan, minum, pakai. Pasti Tuhan menyediakan buat setiap kita. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapa di surga tahu persis, saudaraku. Untuk itu, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah di antara saudara pada saat ini sedang menghadapi masalah sehingga saudara merasa takut, cemas dan khawatir? Ingat saudara, Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yang ada di screen tadi, bahwa Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ternyata ketakutan itu bukan roh dari Tuhan. Kita harus menyadari itu, saudara. Rasul Paulus tidak takut walaupun ada dalam penjara, menanti eksekusi hukuman mati. Dan benar, Rasul Paulus akhirnya dipenggal oleh Kaisar Nero di Roma, saudara. Dia mati. Apakah Rasul Paulus mati konyol? Tidak. Rasul Paulus sedang menghitung untung. Karena orang yang hidup untuk Kristus, mati itu adalah untung, keuntungan. Jadi kalau saudara mau banyak untung, mati dulu. Jadi orang percaya itu menghitung untung, saudara.
Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh. Karena mereka telah berhenti dari jerih lelah mereka. Dan segala perbuatan mereka mengikuti mereka. Jadi segala apa yang kita lakukan dalam dunia ini, itu dihitung Tuhan. Mengikuti kita, saudara. Untuk itu malam ini kita belajar. Apa rahasianya agar kita ini terbebas dari kekhawatiran? Yang pertama adalah doa yang benar. Amin, saudara? Doa yang benar. Karena Alkitab tadi katakan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa saya katakan doa yang benar? Karena ada doa yang tidak benar. Doa yang tidak benar itu doa yang bagaimana? Doa yang tidak benar itu doa yang kita mohon kepada Tuhan, kita naikkan kepada Tuhan, yang isinya hanya untuk memuaskan keinginan kita. Itulah doa yang tidak benar. Contoh, ada seorang perempuan, dia berdoa plus berpuasa 40 hari. Bagus ya? Doa plus puasa, itu sesuatu yang bagus, luar biasa. Doa puasa untuk apa? Mendoakan seorang lelaki yang dia inginkan, dia idam-idamkan menjadi suaminya. Bagus, sampai di sini bagus. Tetapi yang didoakan itu seorang lelaki yang sudah punya istri dan 3 orang anak. Doanya benar nggak? Ya nggak benar lah. Doa tidak sesuai kehendak Tuhan. Kalau doa kita benar, Alkitab jelas katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Jadi doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Sayang sekali, kita orang percaya kepada Tuhan pada saat menghadapi masalah kesulitan, kita tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Harusnya bukan pada saat menghadapi masalah baru datang kepada Tuhan. Kita harus setiap saat, setiap waktu menjalin relasi dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, mencari akan mendapat, mengetok pintu baginya akan dibukakan. Bapak mana bila anaknya minta roti diberi batu? Enggak ada. Minta telur dibeli ular? Enggak ada. Bapa di dunia memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia tahu persis apa yang kau gumulkan. Dia tahu persis apa yang saat ini engkau alami, engkau rasakan. Dia tahu persis. Dan pada saat saudara datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, seperti firman Tuhan tadi katakan, nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Saya yakin dan percaya mukjizat akan terjadi. Amin, saudaraku. Selama saudara masih mau berdoa, maka sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Itu Tuhan pasti lakukan, saudaraku. Untuk itu mari saudara, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jam-jam doa kita perhatikan, saudara. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita, pelayanan kita lupa berdoa. Menjalin hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Mulai belajar, saudaraku. Mulai belajar. Gereja ini luar biasa. Saya perhatikan ya, setiap pagi ada doa pagi. Setiap hari ya. Setiap hari. Namun jangan hanya kegiatan gereja saja. Tapi jemaat Tuhan ya juga memiliki kehidupan doa yang baik. Amin, saudara. Kita belajar. Sebelum tidur malam, jangan langsung geletak tidur, saudara. Walaupun mungkin seharian kita melakukan aktivitas, kita capek ya, kita datang kepada Tuhan dulu. Belajar. Kalau nggak bisa 1 jam ya, belajar 1/4 jam dulu. 1/4 jam. Saudara berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, baca Alkitab beberapa ayat ya, lalu bersyukur kepada Tuhan, lalu
merebahkan diri, berbaring dan tidur saudara. Jangan buru-buru tidur. Nanti kalau saudara ya belajar dari situ, saudara lakukan, nanti dari 1/4 jam jadi setengah jam. Dari setengah jam dari 1 jam. Dari 1 jam jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam, berjam-jam. Wah, kalau gitu nggak kerja lagi dong Pak. Artinya begini saudara, kalau kita sudah terbiasa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, maka kita bisa menghayati kehadiran Tuhan di mana saja, kapan saja. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang omnipresent. Dia Tuhan yang maha hadir. Kita bisa menghadap Tuhan, menghampiri Tuhan kapan saja, di mana saja. Nggak harus pada tempat tertentu, nggak harus pada jam tertentu, nggak harus menghadap ke arah tertentu. Itu yang seperti saya lakukan dulu sebelum saya jadi Kristen. Saya latar belakang dari Muslim. Saya dulu sholat 5 waktu. Saya mengaji. Tapi Tuhan panggil saya untuk saya boleh percaya kepadanya. Nama saya itu, saya belum kenalan tapi sudah pada kenal kali, karena ada YouTube ya. Nama saya itu Rahtomo Jati. Artinya darah utama dan yang sejati. Karena memang saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan setelah Tuhan memanggil saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya dibaptis 21 April 1995 ditambah nama Cornelius. Harapan saya seperti Cornelius. Perwira Itali yang takut akan Tuhan, doa sedekahnya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu harapan saya. Jadi dulu saya sholat, saya ngaji, itu yang saya lakukan dari sejak kecil saudara. Saya juga mengumandangkan azan, apalagi kalau bulan puasa seperti ini saudara, saya senang banget. Saya mengumandangkan azan, supaya apa? Suara saya itu didengar oleh orang satu kampung. Ya, bukan tugas saya, kadang saya kasih itu bagian megang sound system speaker itu, saya kasih rokok 1 batang. Supaya apa? Nanti yang azan saya saja. Karena saya senang banget kalau suara saya itu didengar orang satu kampung saudara. Itu saya dulu. Tapi setelah saya mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang maha hadir karena Dia roh adanya. Amin saudara. Kita bisa menghampiri Tuhan, menghadap kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Saudara sambil bekerja, saudara berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara sambil masak, ibu-ibu ya yang masak, sambil komunikasi dengan Tuhan. Nanti masakannya jadi enak. Iya. Ya, pada saat masakannya selalu asin, dikomplain suami. Tapi karena saudara diberikan hikmat oleh Tuhan melalui doa kepada Tuhan, wah ternyata masakannya mulai dipuji suami, bahkan anak-anaknya. Ini enak banget. Resepnya bagaimana? Resepnya dari Tuhan. Bisa pas, saudara. Jadi mari saudaraku, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan buat setiap kita. Waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia, Dia mengambil rupa menjadi hamba, menjadi sama seperti manusia. Jadi Tuhan Yesus memang manusia saudara. Kalau ada saudara-saudara kita dari seberang bertanya, kamu kan menyembah manusia? Iya, memang Dia menjadi manusia. Dia benar-benar manusia, tetapi Dia ilahi. Amin saudara. Allah yang mengosongkan dirinya mengambil rupa menjadi seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia. Dan pada saat Tuhan Yesus ada dalam dunia, memberi teladan bagi setiap kita orang percaya. Pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Kok Yesus berdoa ya? Sebagai manusia. Beri teladan buat kita, berdoa kepada Bapa. Sehingga Tuhan Yesus dalam melakukan aktivitasnya, dalam mengerjakan sesuatu seperti kehendak Bapa. Bukan kehendaknya sendiri. Makanya Dia katakan makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Ini penting sekali saudaraku. Ini sesuatu yang basic, sesuatu yang dasar, namun perlu
kita lakukan. Jangan pernah kita abaikan kehidupan doa kita, saudara. Jadi kalau kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pada saat saudara sedang menghadapi masalah sesulit apapun, seberat apapun, saudara masih bisa tetap tersenyum. Amin. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan solusi buat setiap kita yang melekat kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama, saudara, doa yang benar. Yang kedua, rahasia mengatasi kekhawatiran setelah kita doa yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki pikiran yang benar. Pikiran kita itu harus positif. Pikiran kita itu harus benar, saudara. Karena Alkitab tadi katakan di dalam ayat yang ke-8 dari Filipi 4, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudaraku? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan mau saudara kita memiliki pikiran itu seperti pikiran Kristus. Pikiran yang benar, pikiran yang dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah, situasi sulit apapun, kita tetap berpikir positif. Karena pikiran kita itu menentukan masa depan kita. Karena pikiran ini medan pertempuran, saudara. Yang tahu apa yang saudara pikirkan, itu hanya saudara sendiri dengan Tuhan. Istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, temanmu nggak tahu, setan pun tidak tahu, saudara. Apa yang saudara pikirkan? Setan akan tahu, setan akan bisa mendeteksi pada saat saudara mengucapkan kata-kata negatif dari pikiran yang negatif, gerak-gerik yang negatif. Contohnya, pada saat saudara menghadapi masalah, kesulitan hidup, pada saat saudara sedang sakit, bangun tidur, saudara memang merasakan sakit. Lalu saudara mulai perkatakan, sakit aku, sial aku, sakit aku, sial aku. Coba katakan 10.000 kali. Sakit dan sial, benar saudara. Hati-hati apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, saya pastikan saudaraku, maka kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, memiliki pikiran yang positif, pikiran yang benar, enggak perlu kita khawatir. Amin, saudara. Ayub mengalami masalah dalam kehidupannya, itu ternyata buah dari kecemasan dan ketakutan yang dia alami, dia rasakan, saudara. Makanya Ayub katakan dalam Ayub 3:25, apa yang ku takutkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang ku cemaskan itulah yang menimpa aku. Itu yang dikatakan Ayub, saudara. Tentunya setiap kita mengerti, tahu tentang Ayub. Siapa Ayub? Alkitab mencatat dalam Ayub 1, Ayub adalah orang terkaya di negeri timur. Konglomerat, saudara. Orang paling kaya di negeri timur. Ayub memiliki ribuan lembu sapi. Luar biasa kekayaan Ayub. Dan Ayub memiliki pekerja yang sangat banyak. Dan Ayub ini hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan ini yang memberi predikat itu bukan manusia, tapi Tuhan sendiri, saudara. Tuhan sendiri. Suatu kali pada saat anak-anak Allah menghadap Allah, iblis nimbrung di sana, saudaraku. Lalu Tuhan Allah bertanya kepada iblis, dari mana kamu iblis? Dari berjalan keliling menjelajah bumi. Nanti saudara bisa baca sendiri ya dalam Ayub 1, itu ceritanya. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, adakah engkau menjumpai hambaku Ayub? Yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini yang memberi predikat Tuhan sendiri loh. Kalau manusia yang mengatakan seperti itu bisa saja, ya mulutnya begitu, hatinya beda. Itu manusia. Manusia kadang munafik, saudaraku. Dan ingat, Tuhan itu membenci orang munafik. Amin, saudara. Makanya Tuhan hardik orang-orang munafik. Kamu seperti kubur yang berlapur, luarnya kelihatan putih bersih, dalamnya busuk. Itulah orang-orang munafik, saudara. Kelihatannya di depan kita ramah, baik, ternyata hatinya ya jahat sama kita. Makanya jangan mau berteman dengan orang munafik. Amin, saudara. Kalau ada orang munafik datang kepada saudara, tiba-tiba memujimu, jangan buru-buru senang.
Jangan buru-buru senang. Kalau dia katakan, saya lihat Jang kamu kok tambah cantik, tambah manis, tambah ramping. Jangan saudara langsung besar kepala, langsung ngaca. Jangan-jangan dia munafik. Pada saat tidak ada di hadapan saudara, dia katakan dasar jable. Bisa saja seperti itu orang munafik saudara. Tapi kalau Tuhan yang memuji kita saudaraku, itu pasti benar. Jadi Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan saudaraku. Lalu iblis katakan, bukankah engkau yang membuat pagar di sekelilingnya? Sehingga apa yang dikerjakan olehnya engkau buat berhasil? Coba ulurkan tanganku untuk mencobai Ayub. Masih bertekunkah Ayub dalam kesalahannya? Singkat cerita saudara, Tuhan memberikan SIM kepada iblis. Apa itu SIM? Surat izin mencobai. Silahkan kamu cobai. Tapi jangan sampai kamu sentuh nyawanya. Pencobaan pertama apa yang terjadi? Hartanya habis dirampok oleh orang-orang Kasdim dan orang Asyur saudara. Ayub orang terkaya di negeri timur dalam sekejap hartanya ludes. Miskin. Bukan hanya sampai di situ. Anaknya 10-10-nya mati karena bencana alam. Ayub mendengar berita tentang itu, Ayub masih bisa bersyukur. Lalu iblis gak tinggal diam, bukan sampai di situ. Iblis minta izin kepada Tuhan lagi. Dan pencobaan yang kedua apa yang terjadi? Ada barah di sekujur tubuhnya. Barah itu bukan hanya sekedar borok, barah itu biangnya borok saudara. Saking gatelnya Ayub harus menggaruknya pakai beling. Dari batok kepala sampai telapak kaki, itu Alkitab yang mencatat. Bukan sampai di situ saudara. Istrinya yang tiap hari temenin hidupnya pernah melahirkan anak 10 dari Ayub saudara. Dia datang kepada Ayub. Ayub, masih bertekunkah kamu dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Istrinya kurang ajar saudaraku. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditinggalkan. Bukan sampai di situ, 3 temannya datang untuk bergabung, bukan untuk menguatkan tapi untuk menghakimi Ayub. Sehingga Ayub ini secara manusia sudah tidak tahan. Ayub pernah mengutuki hari kelahirannya. Kalau saudara baca Ayub 3, Ayub itu pernah mengutuki hari kelahirannya saudara. Ternyata apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah buah kecemasan dan ketakutannya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Ayub, dia beribadah kepada Tuhan, dia hidup saleh, itu hanya agamawi. Hanya agamawi. Dia mendengar Tuhan dari nenek moyangnya, supaya Tuhan itu tidak murka, supaya diberkati Tuhan, ya, dia beribadah kepada Tuhan, tapi hanya agamawi. Buktinya saudaraku, Ayub cemas. Setiap hari Ayub itu selalu mempersembahkan korban penghapus dosa. Karena dia berpikir jangan-jangan anakku telah melakukan dosa. Dia cemas saudara. Sehingga dia katakan, apa yang kutakutkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang kucemaskan itulah yang menimpa aku. Ayub dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Sehingga Ayub sadar akan apa yang dicemaskan pikiran dalam dirinya. Lalu Ayub minta ampun kepada Tuhan. Dia mencabut perkataannya. Lalu dia duduk di abu. Dan akhirnya saudara, dia katakan bukan dari kata orang. Aku mendengar tentang engkau. Jadi sebelumnya Ayub itu mendengar tentang Tuhan itu dari kata orang. Hanya agamawi saudara. Itu pun Tuhan sudah berkati. Itu pun Tuhan sudah protek. Tanpa seizin Tuhan, pencobaan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Setelah Ayub minta ampun kepada Tuhan, dia cabut perkataannya. Dia duduk di abu. Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya saudaraku, Ayub dipulihkan Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan Ayub memiliki 3 orang putri yang cantik-cantik. Yemema, Kesia, Keren Apuk. Kalau Ayub memiliki 3 orang putri, berarti Ayub memiliki istri. Benar nggak? Kira-kira istri baru atau istri lama Pak? Hah? Yang lama sudah berlalu. Yang baru telah datang. Alkitab nggak mencatat saudara.
Alkitab nggak mencatat, tapi menurut saya itu istri baru. Karena istri lama sudah tinggalkan Ayub. Dan istri yang lama sudah pernah melahirkan 10 orang anak, tentunya sudah tua. Sudah menopause, nggak bisa hamil lagi. Jadi diganti istri yang baru. Amin. Tapi bapak-bapak jangan minta ganti istri yang baru ya. Ya, harus setia pada pasangan kita masing-masing. Beberapa minggu lalu saudara, saya melayani orang yang mau bercerai. Ini orang kaya, dia punya villa di mana-mana, dia punya gedung di Bali, malah dibuat diskotik oleh suaminya. Dan tanpa sebab, tanpa apa-apa gitu ya, pada saat pulang ke rumah pada bercanda bersama istrinya, ya, ada anaknya pada bercanda, tiba-tiba suaminya ini menggugat cerai ke pengadilan. Lalu kita layani saudaraku, kita datang ke rumahnya. Memang orang kaya benar. Bukan sekedar kaya, tapi kaya benar saudaraku. Rumahnya itu gede sekali, mobilnya yang mewah itu di garasi banyak banget. Terus saya tanya, ini maksudnya apa? Suami itu minta cerai, pasti kan ada sesuatu, ada sebab. Gitu ya. Ya maksudnya ini Pak, suami saya mau lepas dari saya aja supaya bebas. Bisa begitu. Jadi suaminya tawarkan, kalau kamu mau saya cerai, itu rumah buat kamu semua. Mobil semua yang di garasi buat kamu. Tapi istrinya nggak mau. Karena dia ya anak Tuhan. Dia mempertahankan pernikahannya, mau hidup dalam Tuhan. Kita layani, kita doakan rumahnya, kita urapi dan sebagainya gitu saudaraku. Jadi kadang ada begitu saudara, ada suami tanpa sebab tiba-tiba mau ganti istri. Saya heran saudara, padahal sudah dibina bertahun-tahun, sudah melahirkan anak ya, anaknya sudah gede. Dengan sekejap ya, dengan sekejap mau diputuskan seperti itu. Namun kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bila setiap kita mau setia pada pasangan kita masing-masing. Amin saudara. Ayub memiliki istri yang baru. Ayub memiliki 3 orang putri yang cantik-cantik. Ayub dipulihkan Tuhan. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Saudara bisa baca di dalam Ayub 42 saudara. 2 kali lipat. Diberkati Tuhan. Ternyata apa yang terjadi dalam diri Ayub itu adalah buah kecemasan, buah ketakutan dalam dirinya. Dia beribadah kepada Tuhan hanya agamawi. Tuhan mau saudaraku, saudara mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Bukan ikut-ikutan. Jadi pikiran kita ini saudaraku perlu kita jaga. Kita harus memiliki pikiran yang benar, pikiran yang positif saudara. Karena pikiran kita ini menentukan masa depan kita. Dan untuk memiliki pikiran yang benar tentunya kita harus baca Alkitab. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu yang akan merubah cara pikir kita dari tidak benar menjadi benar. Amin. Di era informasi teknologi seperti ini saudara, kita diberikan kemudahan-kemudahan. Kita bisa baca Alkitab di mana saja, kapan saja. Bahkan kita juga bisa mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan ya, yang ditayangkan di YouTube. Di gereja JKI Mahanaim ini saudara. Dan itu banyak sekali khotbah-khotbah hamba Tuhan yang menguatkan iman. Saudara dengarkan, sekalipun saudara sudah ibadah ya, beribadah kepada Tuhan, nanti diulangi lagi. Ini khotbahnya tadi apa sih? Jangan saudara pulang setelah ditanya, tadi khotbah apa ya pendeta? Wah lupa saya. Tapi jemaat JKI Mahanaim adalah jemaat yang antusias mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan. Amin saudaraku. Amin. Kelihatan dari wajah saudara berseri-seri pada saat mendengar firman Tuhan. Ditandai dengan ngangguk-ngangguk. Itu artinya tahu. Amin. Namun kalau ngangguknya lambat, naiknya cepat, itu tandanya ngantuk. Kalau ngangguknya naik turun, wah saudara tahu. Saya lihat saudara sukacita mendengarkan firman Tuhan. Artinya saudara
ya, tidak dikuasai oleh yang namanya roh kekhawatiran. Siapa di tempat ini yang baca Alkitab tiap hari? Jujur ya, angkat tangan. Jujur, ya, belum semua. Siapa di tempat ini yang kadang-kadang saja baca Alkitab? Angkat tangan. Enggak ada yang ngaku, ada. Siapa di tempat ini yang sama sekali tidak pernah baca Alkitab? Angkat tangan. Ada juga ya. Sayang, karena firman Tuhan itu akan membuat kita itu berpikir positif dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang berhasil. Tapi bagus ngaku. Kalau nggak ngaku, ya malah kita bisa nggak bertumbuh terus, saudara. Karena pada saat kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab katakan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan mengalami layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Itulah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, yang baca Alkitab setiap hari dan menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupannya. Saya yakin setiap kita pasti ingin menjadi orang-orang yang sukses, orang yang berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita. Renungkan firman Tuhan, saudara. Itu yang akan merubah cara pikir kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, rahasia mengatasi kekhawatiran adalah kita harus memiliki kehidupan yang benar. Setelah kita berdoa yang benar, berpikir yang benar, hidup kita harus benar. Karena Alkitab tadi katakan ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa saudaraku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya saudaraku, kalau kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, artinya kita hidup taat terhadap kehendak Tuhan melalui firman-Nya, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan kalau kita disertai oleh Tuhan, yakinlah saudara akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung dalam kehidupanmu. Tapi bukan berarti orang yang disertai Tuhan tidak menghadapi masalah. Orang yang disertai Tuhan tidak menghadapi kesulitan. Masalah boleh ada, kesulitan boleh ada. Namun kalau hidupmu disertai Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang hebat. Contoh Yusuf. Yusuf itu disertai Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Namun apakah Yusuf tidak menghadapi masalah? Menghadapi masalah. Yusuf dibuang ke sumur kering oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf diangkat, lalu dijual di pasar budak. Lalu di pasar budak itu Yusuf dibeli oleh pengawal raja, kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Lalu Yusuf bekerja di rumah Potifar. Dan pada saat bekerja di rumah Potifar, Yusuf dipercayakan semua urusan-urusan yang harus dia kerjakan oleh Potifar. Lalu Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Apakah dalam penjara Tuhan tidak menyertai Yusuf? Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya di dalam penjara itu Yusuf ketemu dengan juru minuman, juru roti raja. Disitulah Yusuf ya diminta untuk menafsirkan mimpi daripada Raja Fir'aun. Lalu Yusuf dibawa ke istana raja. Karena Yusuf bisa menafsirkan mimpi Raja Fir'aun, maka Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudaraku. Jadi Yusuf dari penjara masuk ke istana. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Amin, saudara. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Kalau hidup kita tidak disertai Tuhan, walaupun saat ini saudara punya kedudukan, saudara punya harta banyak, ya, kalau hidupmu tidak disertai Tuhan, saudara pasti akan menjadi orang yang gagal. Amin. Banyak orang-orang yang tidak disertai Tuhan. Ya, dia kelihatannya punya jabatan yang tinggi, tapi dari istana masuk ke penjara. Tidak demikian Yusuf, dari penjara masuk ke istana. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Bagaimana supaya kita disertai Tuhan? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nilai tertinggi kekristenan itu terletak kepada ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Itu nilai tertinggi kekristenan, saudaraku.
Pada saat kita taat, maka berkat Tuhan akan turun atas kita. Dan sebaliknya, pada saat kita tidak taat, apa yang terjadi saudara? Malapetaka akan datang kepada kita. Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu, bukan sebagian. Segala berkat akan datang kepada kita kalau kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Taat itu sebenarnya simpel. Kita dengar, kita lakukan. Kita dengarkan, kita lakukan. Itulah taat. Maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Sebaliknya, kalau kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Masalah akan terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya siapa? Saya beri contoh di Alkitab. Yunus. Yunus itu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yunus. Yunus diutus ke Niniwe untuk apa? Menyerukan berita pertobatan. Karena kejahatan orang Niniwe sudah begitu luar biasa di mata Tuhan. Dan Tuhan mau menghukum kota Niniwe. Lalu Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyerukan berita pertobatan atas orang-orang yang ada di Niniwe. Apa respon Yunus? Yunus katakan, siap Tuhan. Dia katakan siap. Namun setelah itu apa yang dilakukan Yunus? Dia beli tiket di Yafo. Untuk apa? Plesir, jalan-jalan. Kemana? Ke Tarsis, saudara. Dan pada saat Yunus masuk kapal itu, Alkitab katakan oleh penentuan Tuhan, Tuhan datangkan angin badai menghantam kapal itu. Semua orang di kapal itu ketakutan, saudara. Lalu nahkoda kapal punya ide bikin undian. Ini bukan undian berhadiah, tapi undian pengen tahu gara-gara siapa kita ini ditimpa malapetaka. Tentunya semua orang di kapal itu tahu namanya semua. Dari apa? Tiket. Termasuk Yunus beli tiket. Setelah dikumpulkan semua nama orang yang ada di kapal itu, diambil satu. Ternyata pada saat dibaca namanya Yunus. Yunus dicari, saudara. Siapa namanya Yunus? Lalu Yunus ngaku, aku Yunus. Aku orang Ibrani, aku hamba Tuhan, aku takut akan Tuhan. Ngomong takut Tuhan lagi. Padahal mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Tapi dia sadar bahwa apa yang terjadi di kapal itu karena kesalahannya. Lalu dia katakan, lempar aku ke laut. Maka angin tidak akan ngamuk lagi. Angin akan reda. Akhirnya Yunus dilempar ke laut. Dan Alkitab katakan oleh penentuan Tuhan, Tuhan datangkan ikan besar menelan Yunus. Yang menelan Yunus ikan apa? Ikan besar. Alkitab mencatat, saudara ya, ikan hiu, ikan paus, enggak, ikan besar. Yunus ada dalam perut ikan. Yunus mengalami masalah. Yunus mengalami bahaya dalam kehidupannya. Karena apa? Ketidaktaatannya melakukan firman Tuhan. Tentunya di perut ikan itu enggak enak. Bayangkan 3 hari 3 malam di perut ikan. Dan ternyata Yunus itu sebenarnya sudah ada di dunia orang mati. Namun dalam perut ikan dia sadar, dia salah di hadapan Tuhan. Lalu dia katakan dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Kemungkinan Yunus pernah bernasar kepada Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan setelah Yunus mengatakan 3 hal ini, dia mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dia mau membayar nasarnya kepada Tuhan, mau taat melakukan kehendak Tuhan lagi. Dan dia mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Lalu Yunus 2 ayat 10 katakan, Tuhan berfirman kepada ikan itu. Jadi Tuhan itu bisa berfirman pada ikan, saudara. Artinya Tuhan menolong kita itu bisa berbagai macam cara. Amin, saudara. Ya. Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus kemana? Ke darat. Untung di darat. Kalau dimuntahkan di laut bagaimana? Ya, masalah baru. Artinya kalau Tuhan mau menolong kita itu sempurna. Amin, saudara. Untung dimuntahkan. Kalau keluarnya dari belakang bagaimana? Yunus bisa dedel duel, saudaraku.
Jadi ketidaktaatan Yunus mendatangkan masalah dalam dirinya, saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita mau taat melakukan firman Tuhan, mau menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya simpulkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tidak ada satu manusia yang hidup dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Tidak pernah mengalami ketakutan. Tuhan Yesus sendiri waktu menjadi manusia ada dalam dunia, mau menghadapi salib, dia gentar, dia takut sudah. Namun jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Karena tatkala kita dikuasai yang namanya kekhawatiran, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Maka kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan malam ini kita sudah belajar rahasia mengatasi kekhawatiran. Yang pertama adalah doa yang benar. Amin saudara. Lalu yang kedua setelah doa yang benar, berpikir yang benar. Pikiran kita harus benar. Dan yang ketiga, hidup kita harus benar. Artinya kita taat melakukan firman Tuhan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, apa yang perlu kita takutkan? Masalah sesulit apapun, sebesar apapun, di dalam Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri saudara, kita datang kepada Tuhan.